Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Amda Haja Nurjana di tempat. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Insinyur Farid Jauhari. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru juga yang sedang menyaksikan orasi pada hari ini, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan ketentuan-ketentuan ketika live sedang berlangsung. Untuk yang sesi pertama, yaitu sesi tanya jawab untuk semua kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021, maksimal pertanyaan tidak terbatas. Untuk sesi 2, tanya jawab untuk masing-masing kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021, maksimal pertanyaan tidak terbatas. Sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab untuk semua kandidat dan kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 melalui pertanyaan yang diberikan ketika live sedang berlangsung. Maksimal pertanyaan tidak terbatas. Bagi penonton live, diizinkan untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban kandidat di setiap sesinya. Langsung saja, mari kita dengarkan penyampaian visi dan misi dari masing-masing kandidat. Kandidat nomor urut 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Wicaksono dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya sebagai kandidat Ketua OSIS SMA Wahid Hasim Taman. Ini kami akan menyampaikan visi dan misi kami jika kami terpilih. Visi kami adalah 1. Menjadikan SMA Wahid Hasim Taman semakin maju, serta mengembangkan potensi siswa-siswi SMA Wahid Hasim Taman menjadi siswa-siswi yang berprestasi di akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menciptakan lingkungan SMA Wahid Hasim Taman menjadi lingkungan yang harmonis, nyaman, dan juga bersih. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, yaitu 1. Menyiapkan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa agar menjadi siswa yang berprestasi. 2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan 3. Menjadikan OSIS lebih terbuka terhadap guru maupun siswa dengan cara memberikan tempat aspirasi. Selanjutnya, untuk kandidat nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisena Hanani Ahmad dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS Semakin Duda periode tahun 2020 sampai 2021. Dan saya, Aisyah Dawanti dari kelas 10 IPA 3. Saya sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS periode 2020 sampai 2021. Kami akan membawakan visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS menjadi lebih berkembang dan lebih dipercaya serta dipandang dalam internal maupun eksternal sekolah. Dan misi kami adalah yang pertama, meningkatkan mutu kerja OSIS dengan cara mengembangkan program kerja OSIS dari sebelumnya, serta mengaktifkan ekstrakurikuler dan beserta kepengurusannya yang berada di bawah naungan OSIS. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, membina kerjasama dengan warga sekolah dan sekitarnya dalam berbagai kegiatan. Dan yang terakhir, yang keempat, menjadikan pengurus-pengurus OSIS yang siap menjadi contoh dan teladan bagi siswa yang lainnya. Selanjutnya, untuk kandidat nomor 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Pratama dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya sebagai kandidat ketua OSIS periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Prisa Cindy Kurnia Ramadhani dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya sebagai kandidat wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami: 1. Bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.
menjadikan SMA Waidasim 2 Taman sebagai sekolah yang unggul dalam intelektualitas, sportivitas, dan kreativitas. Misi kami: 1. Bersama-sama kita landasi diri kita pada keimanan dan ketakwaan. 2. Membuat siswa SMA Waidasim 2 Taman menjadi siswa yang intelektual. 3. Memberikan semangat bersaing dan jiwa sportivitas dalam hidup akademik maupun non-akademik. 4. Memberi wadah bagi para siswa untuk menyalurkan bakat. Selanjutnya, untuk kandidat nomor 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Indra Pratama, kelas 11 IPS 3. Saya di sini sebagai kandidat Ketua OSIS periode 2020-2021, nomor urut 4. Perkenalkan, nama saya Lutunesa Haryani dari kelas 10 IPS 1. Saya di sini sebagai kandidat Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Visi kami adalah menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, berprestasi, berakhlak mulia, dan mampu menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul di tingkat nasional. Misi kami adalah membentuk karakter pengurus yang cerdas dan mengutamakan solidaritas. 1. Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa. 2. Meningkatkan kualitas ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar banyak diminati oleh siswa dan mampu mengukur prestasi di luar sekolah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan sekolah lain dari sisi akademik maupun non-akademik. Selesai sudah penyampaian visi dan misi dari setiap kandidat. Langsung saja mari kita mulai sesi tanya jawab hari ini untuk sesi yang pertama, yaitu sesi tanya jawab untuk semua kandidat. Untuk pertanyaan yang pertama, tertulis sebagai wadah yang menampung aspirasi siswa. Yang sering terdengar di visi pertanyaannya, apa OSIS hanya sebagai wadah saja yang bisa menampung tanpa memberi tanggapan? Jika ditanggapi, bagaimana cara kalian untuk menanggapi aspirasi siswa yang tidak setuju diadakannya daring atau sekolah online karena alasan faktor ekonomi dan kurang efisiennya pembelajaran dengan metode tersebut? Paham? Waktu untuk menjawab serta berpikir 3 menit, dimulai dari sekarang. Untuk para kandidat, waktu berpikir sudah habis. Sekarang waktunya untuk menjawab. Langsung saja. Untuk kandidat nomor urut 2, silakan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, memang OSIS sebagai wadah untuk menerima aspirasi dari para siswa. Tetapi kita juga mencari solusi yang terbaik dari keduanya, untuk sekolah dan untuk siswa. Jadi kita tetap menerima aspirasi dari siswa, dan nanti akan kita sampaikan kepada guru, serta kita akan memberikan solusi yang terbaik agar dua-duanya sama-sama mendapatkan solusi yang terbaik. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan kandidat nomor 24. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. OSIS tidak hanya untuk menjadi wadah aspirasi dari siswa. Oleh karena itu, selain juga faktor ekonomi yang mempengaruhi, sebenarnya kita juga mengadakan seperti KPT untuk belajar selain daring. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 1 untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, soal pertanyaan ini adalah bagaimana dari aspirasi siswa yang perekonomiannya kurang untuk mengikuti daring. Kita sudah mempunyai solusi untuk siswa tersebut. Sebelumnya kita harus mengetahui kendalanya terlebih dahulu.
Untuk pembelajaran daring saya ada 2 kendala, yaitu handphone atau alat untuk mengakses. Yang kedua adalah jaringan atau internet. Kita ulas dulu untuk permasalahan yang pertama, yaitu alat untuk mengakses. Sebenarnya cukup rata-rata orang di Indonesia sudah mempunyai handphone, rata-rata sudah mempunyai handphone. Jadi kendala yang pertama itu dapat diatasi. Kita bisa meminjam tetangga atau orang tua jika punya. Yang kedua adalah masalah jaringan. Masalah jaringan itu tidak bisa dipermasalahkan karena setiap bulannya Kementerian Pendidikan sudah memberikan bantuan, yaitu 1 giga untuk mengakses dan mengikuti pembelajaran daring. Nah, sepertinya aspirasi bisa terjawab, semoga bisa membantu siswa tersebut. Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor 3 dipersilakan menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan izin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, sebelumnya saya akan mendiskusikan dulu bersama anggota OSIS saya. Jadi di dalam OSIS kita menjunjung tinggi sifat musyawarah. Jadi saya akan memusyawarahkan dulu untuk mendapatkan solusinya yang terbaik agar siswa yang perekonomiannya kurang bisa terasasi untuk program daring. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Jika di antara kalian terpilih menjadi ketos, bagaimana cara kalian dalam merealisasikan visi-misi dalam organisasi tersebut agar tidak sekedar omong kosong saja? Waktu berdiskusi 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu berdiskusi selesai. Sekarang dipersilahkan untuk kandidat nomor urut 3 menjawab pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Kami di sini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi kami. Jikalau ada visi dan misi kami yang kurang baik, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya, dan kami akan menjalankan visi dan misi kami dengan semangat kami dan dengan baik-baiknya. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Untuk merealisasikannya, pertama kita akan menjelaskan kepada seluruh anggota OSIS dan menggerakkan anggota OSIS untuk menjalankan visi dan misi, serta tidak lupa meminta bantuan kepada seluruh anggota sekolah untuk membantu kinerja kita akan menjadi lebih maksimal lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kandidat nomor 4 dipersilahkan menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Insya Allah pasti kami akan merealisasikan visi kami tersebut. Tetapi kami dari pihak OSIS juga, kami membutuhkan kerjasamanya juga dari siswa-siswi SMA Waidasi 2 untuk membuktikannya dan menjadi lebih baik kedepannya. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 1 dipersilakan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini, kami tidak akan bisa menjawab sekarang karena kami belum mewujudkan atau membuktikan visi kami nanti. Tapi kami akan membuktikannya dengan cara menyalurkan visi dan misi kami ke seluruh warga sekolah SMA Waidasi Taman. Dan dengan cara bantuan kalian semua juga, siswa-siswi maupun guru atau warga sekolah SMA Waidasi Taman. Karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Anda menjadikan siswa sebagai wadah untuk meningkatkan potensi, baik itu akademik maupun non-akademik, padahal masa yang kita hadapi ini adalah masa pandemi. Otomatis, tidak bisa melihat kinerja Anda di kala masa pandemi ini. Apa kita harus menunggu masa pandemi selesai baru melihat kinerja Anda? Paham?
Waktu untuk berpikir dan menjawab 3 menit, dimulai dari sekarang. Waktu berpikir sudah selesai. Sekarang waktu untuk menjawab. Dipersilakan untuk kandidat nomor 24 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk membuktikan diri kami, balik ke pertanyaan nomor 2. Saya akan membuktikan dengan semaksimal mungkin, maupun itu masa pandemi ataupun pandemi ini berakhir. Selanjutnya, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 2. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jika kami terpilih, kami tetap akan menunjukkan kinerja kita dengan semaksimal dan baik mungkin. Karena menurut saya, kinerja tidak harus ditunjukkan pada offline atau secara langsung. Kita dapat menunjukkan karena kondisi seperti ini kita bisa menunjukkannya dengan cara online karena kondisinya sedang pandemi seperti ini. Pelajaran saja diadakan secara daring atau online dan seharusnya kita bisa menunjukkan kinerja kita dengan melalui online atau tidak harus dengan cara offline karena sedang kondisinya sedang seperti ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab. Di sini kembali ke pertanyaan yang kedua lagi. Di sini saya akan mendiskusikannya dulu kepada anggota-anggota OSIS yang lainnya, di mana solusi yang terbaik. Karena di visi misi kami kan juga belum terpilih sebagai ketua OSIS. Jadi kami belum merencanakan gimana untuk program kerja selanjutnya. Jadi di sini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi kami tersebut dengan anggota-anggota kami. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 1. Baik, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan ini, kenapa kita harus menunggu saat pandemi selesai untuk mewujudkan kinerja kita? Padahal sudah banyak cara-cara online untuk meningkatkan potensi siswa non akademik atau yang. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Jika Anda terpilih menjadi ketos, apa perubahan yang akan Anda lakukan untuk membuat salah satu proker OSIS, yaitu leader, pada saat MPLS menjadi satu bagian dari OSIS dan menjadi salah satu proker OSIS seperti sekolah yang lain, tanpa adanya perbedaan antara anggota pengurus OSIS dan anggota leader pada saat MPLS? Waktu berdiskusi 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu berpikir sudah selesai. Kandidat nomor urut 2, dipersilahkan menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk proker itu tadi, jadi gini, nanti jika kami terpilih, kami akan mendiskusikannya karena kami tidak bisa memutuskan itu sendiri, baik dari pihak OSIS dan pihak leader itu tadi, karena tidak bisa berdiri masing-masing karena anak leader membutuhkan OSIS, sedangkan OSIS juga tidak bisa mengadakan program kerja ini sendiri karena ini bersangkutan dengan leader. Jadi pastinya kita akan mendiskusikan dari kedua belah pihak, seluruh anggota OSIS dan seluruh anggota leader untuk mengambil solusi terbaiknya bagaimana ke depannya untuk program kerja ini, karena leader tidak bisa mengadakan program kerja ini tanpa OSIS, sedangkan OSIS juga tidak bisa mengerjakan program kerja ini tanpa leader. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kandidat nomor urut 3 dipersilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Di sini jika kami terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan mengadakan rapat sebelumnya dengan anggota MPK dan anggota OSIS. Jadi kita akan membuat forum dan kita akan merapatkan solusinya yang terbaik. Jadi di mana kita akan membagi rata antara panitia leader yaitu OSIS dan MPK agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, untuk kandidat nomor urut 1 dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab. Jika kami terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan menjalankan program leader ini semaksimal mungkin dengan cara belum kita mengadakan, pasti kita perlu rapat karena acara ini bukan termasuk anggota OSIS saja, walaupun ini termasuk proker OSIS. Dalam proker ini terdapat 2
buku, yaitu dari OSIS-nya dan leader. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan proker ini? Dengan cara kita bekerja bukan atas nama leader maupun atas nama OSIS. Kita akan menyatukan dengan atas nama mewujudkan MPLS SMA Wajah Taman. Dengan begitu, kita akan bekerja secara maksimal dan tanpa adanya masalah. Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor 4 dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, saya jika kami terpilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, pertama saya akan mendiskusikannya terlebih dahulu dari pihak leader dan pihak OSIS. Jika MPLS tahun depan tidak mau ada panitia OSIS, maka kami tidak menandatangani program tersebut karena panitia OSIS juga itu program kerja leader tersebut juga proker dari OSIS itu. Dan jika dibolehkan jadi satu OSIS sama leader, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan proker tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. If you are the OSIS chairman, how do you solve problem between member of the OSIS involved in the problem of the either personal, if in the scope of the organization involving teacher or other student, different if its completion. Understand? Silakan nomor 3. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Kami akan mencarikan solusinya dengan cara mempertemukan kedua belah pihak tersebut yang mempunyai masalah. Dan di sini kita akan menyelesaikannya dengan secara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut antara kedua belah pihak tersebut. Dan tidak lupa kami juga akan mendiskusikannya dengan antara anggota OSIS juga agar kita menemukan solusi yang terbaik. Untuk sesi 1 ini, apakah ada sanggahan dari jawaban setiap kandidat? Jika ada sanggahan, silakan berkomentar. Karena kan tidak ada sanggahan, maka kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab yang kedua, yaitu sesi tanya jawab untuk masing-masing kandidat ketua dan wakil ketua OSIS.